adalah Kia Grand Carnival, mobil keluarga mewahnya Kia. Set. Nah, kalau kalian ingat, sebelum ini ada namanya Grand Sedona. Si Grand Carnival ini adalah penggantinya. Tapi sebenarnya Grand Carnival sama Grand Sedona itu adalah mobil yang sama, cuman beda nama aja. Tapi yang ini adalah generasi selanjutnya dari Grand Sedona yang dulu. Nah, tapi harganya naik lumayan jauh nih dari Grand Sedona dulu ke Grand Carnival sekarang. Jadi kalau dulu harganya di bawah 700 juta, yang ini harganya nyaris 900 juta. Nah, jadi kenapa sih kalian harus memperhitungkan si Grand Carnival ini dibanding mobil keluarga mewah lainnya kayak Toyota Alphard atau Hyundai Staria gitu? Sebelum lanjut ke reviewnya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, Preston. Ini adalah Preston Ready to Use Coolant, cairan radiator yang bisa ngasih pendinginan yang sempurna buat mesin mobil kita. Dengan komposisi yang tepat dari coolant dan air, kita jadi nggak perlu lagi nambahin air saat ngisi ke radiator. Preston Ready to Use Coolant ini juga punya beberapa fungsi lain nih. Selain anti buih, bisa juga mencegah karat, ningkatin titik didih hingga lebih dari 126 derajat Celcius, dan ada aditif khusus yang berfungsi buat ngelindungin bagian-bagian metal biar nggak berkarat, dan juga bisa membantu mencegah mesin overheat. Cara pakainya gampang banget, cukup tuang angin aja ke dalam radiator sesuai kapasitas sistem pendingin. Coolant dari Preston ini bisa dipakai di semua merek dan model mobil, bahkan bisa juga dicampur ke coolant yang udah dituang sepenuhnya. Keren ya? Preston Ready to Use Coolant ini hadir dalam 3 pilihan warna cairan buat nyesuaiin warna coolant bawaan mobil. Untuk detail lanjut dari Preston Ready to Use Coolant ini, cek di kolom deskripsi ya. Buat detailnya, simak di review lengkap Kia Grand Carnival. Satu, Carnival generasi keempat. Grand Carnival ini adalah Kia Carnival generasi yang keempat. Lah, generasi 1, 2, 3-nya yang mana? Nah, generasi pertamanya mungkin kalian masih ingat. Ini jadi mobil keluarga yang biasanya berduit di tahun 2000 awal dulu sebelum Alphard merajalela di Indonesia. Dan waktu namanya sempat berubah jadi Sedona sekitar tahun 2005 itu, sebenarnya masih Carnival generasi pertama tapi yang versi facelift aja. Nah, generasi keduanya skip ya di Indonesia. Dan generasi ketiganya masuk ke Indonesia dengan nama Grand Sedona di tahun 2016. Nah, ini meskipun di macam-macam negara ganti-ganti nama ya, ada yang Sedona, ada yang Grand Sedona, ada yang Carnival, tapi di Koreanya dari dulu namanya tetap Carnival aja. Dan generasi keempatnya yang ini balik lagi dengan nama Carnival, tapi sekarang ada Grand-nya di depan. Paling nggak di Indonesia sih, di Korea tetap Carnival aja. Anyway, kayak yang kita bilang di review Grand Sedona sebelumnya, si Grand Carnival ini nggak ada kompetitor langsungnya di Indonesia. Alphard masuknya ke van kotak dan dimensinya jauh lebih kecil. Odyssey yang di Indonesia juga jauh lebih kecil, dan Hyundai Staria meskipun satu platform sama Carnival ini, tapi dibuat lebih capable buat semi komersil dibanding full passenger kayak Carnival. Pesaing yang bener-bener head to head sama si Carnival ini yang berupa MPV besar non kotak itu cenderung lebih banyak di Amerika ya. Kayak Honda Odyssey yang versi Amerika yang dimensinya jauh lebih besar dibanding di sini. Terus kayak Toyota Sienna dan Chrysler Pacifica. 2. Varian dan warna. Buat sekarang ini ada 2 varian Grand Carnival, yang rendah Dynamic dan yang tinggi Premier yang lagi kita coba ini. Dua-duanya hanya hadir dalam konfigurasi jok 11 seater atau 6+5 seater ini ya. Soal harga emang jadi cukup jauh sih dibanding yang dulu. Yang Premier nyaris 900 juta, padahal Grand Sedona sebelum ini yang paling mahal pun gak nyampe 700 juta. Well, selain karena perubahan harga mobil secara nasional karena pajaknya sekarang jadi berbasis emisi, sebenarnya Grand Sedona yang lama lebih bisa dibandingin sama Grand Carnival baru, tapi yang varian dynamicnya alias yang bawah ya. Karena apa yang didapat di Sedona dulu, hampir semua masih ada di Carnival varian dynamic, dan tentunya plus fitur-fitur barunya. Nah, kalau Grand Sedona dulu dibanding sama Grand Carnival yang dynamic, baru deh perubahan harganya jadi lebih masuk akal. Sedangkan yang varian Premier melonjak jauh karena dapat fitur safety active full set dan beberapa ekstra fitur premium lagi. Makanya selisihnya sama Sedona yang dulu jauh banget. Pilihan warnanya ada 5 ya. Ada putih, hitam, silver, merah, dan biru. 3. Eksterior garang.
Oke, di luar fitur yang luar biasa banyak, tampang baru Grand Carnival ini juga jadi salah satu daya tarik terbesarnya. Karena coba lihat aja, nggak depannya lah, sampingnya lah, atau belakangnya, desainnya sekarang jadi jauh lebih berani dan mencolok. Dan gak kayak Staria yang reaksi orang lihat antara love it or hate it, model Carnival ini lebih berani tapi jauh lebih mudah diterima kebanyakan orang. Coba ambil warna ngejreng kayak biru mudanya gitu, atau merah, dan kita yakin ini bakal jadi eye magnet banget di jalanan buat sebuah mobil keluarga. Anyway, jangan lupa ya, Carnival panjangnya lebih dari 5,1 meter dan lebarnya tanpa spion sedikit banget di bawah 2 meter. So, secara dimensi, dia jadi salah satu mobil keluarga passenger car terbesar di Indonesia. Depannya masih didominasi grill Tiger Nose-nya, tapi ini wujud Tiger Nose terunik yang kita lihat sampai sekarang nih, dengan model kotak-kotak ketiga dimensian krom gelap gini yang langsung tersambung sama lampu depannya. Dan lampunya ini unik banget soalnya kayak nggak ada mika luarnya, jadi makin kentara lagi lekukan-lekukan ketiga dimensiannya itu. Bawahnya radiator grillnya disambungin ke housing fog lamp pakai panel satin chrome yang gede banget. Oh, dan ujungnya bolong nembus ke area ban depan nih buat nurunin turbulensi di daerah situ. Dan kali ini Kia mau ngasih aura ke SUV-SUV-an ke Carnival, soalnya dikasih panel plastik hitam gini di bawahnya ya. Detail lampu depannya, diarelnya LED yang belok-belok ke list grillnya itu, sedangkan lampu kecilnya garis diarel tadi meredup dan ditambah dua list kecil di dalamnya itu ya. Lampu besarnya dual proyektor LED yang sisi luar, lampu jauhnya dual proyektor LED yang sisi dalam, lampu seinnya LED dari yang diarel plus satu garis kecil yang sisi bawah, dan fog lampnya LED juga. Sampingnya beda banget nih dibanding Grand Sedona dulu yang kelihatan hambar. Profilnya Carnival ini jadi jauh lebih tegas. Dari garis bodinya itu yang ditarik dari lampu depan sampai ke lampu belakangnya, fender depan dan belakang yang gendut-gendut dan ada lekukan tambahannya, bagian bawah yang ada skid plastik yang gak berlebihan untungnya, sampai favorit kita pilar C-nya ini yang ada panel satin chrome raksasa yang muterin kaca belakang, dan di panel yang gede bermotif-motif gini itu dia bikin jadi khas signature-nya dia ya. Sedangkan jendela tengah dan depan lebih bersih ya, karena tanpa list krom-kroman, dan pilar B-nya udah dikasih panel piano black. Spionnya nempel di pilar A dan ukurannya besar banget nih. Handle pintunya sewarna bodi aja, bersih, dan di balik handle pintu depannya ada lampu LED yang nyala kayak gini kalau kita buka kuncinya. Ada roof railnya yang jadi lebih panjang dibanding yang dulu nih, dan velgnya 18 inci dual tone. Agak kurang gede sih buat MPV raksasa gini, tapi no problem lah, karena side effect-nya kan dia bikin bandingannya jadi lebih empuk juga, apalagi bannya tebel banget, 23560 R18. Belakangnya, ini sudut yang jadi unik banget nih, karena lampunya sekarang dibuat full nyambung gini dengan emblem Kia barunya yang langsung di tengah. Dan kalau nyalain lampu malam ya, ada garis LED yang nyambungin tengahnya kayak gini nih, asik ya. Terus coba cari wiper belakangnya, mana tuh? Ternyata ngumpet di balik spoiler belakang, jadi lebih rapi. Ada panel satin chrome tambahan di paling bawah ya, yang masuk ke panel skid plastik hitamnya. Knalpotnya di ujung kanan bawah sini nih, dan ada antena sirip hiunya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED panjang tadi, lampu remnya LED ketiga dimensian yang di ujung sini, tapi sayangnya lampu mundur dan seinnya masih di bawah itu halogennya. 11 seater. Ubahan dari Sedona dulu yang paling kita suka sih sebenarnya di dalamnya ya. Karena lihat aja, ini interior Sedona dan ini interior Carnival yang baru. Sekarang bener-bener jadi kelihatan mewah. Bahkan secara desain menurut kita ngelewatin tampilan interior MPV mewah kayak Alphard atau Odyssey gitu. Paling kentara sih ya, karena head unit dan instrumen clusternya ini yang ada dalam satu frame panjang gini. Dan frame ini agak ngebengkok di tengah, jadi kelihatan kayak TV melengkung gitu. Ada juga garis super panjang chrome yang nyambungin ventilasi-ventilasi AC depan yang ngasih feel lebih lebar lagi. Dan jangan lupa juga bentuk konsol tengah yang kelihatan futuristik ini, karena nggak ada tuas transmisi biasa nih. Adanya knob transmisi yang kalau dilihat dari dekat kelihatan luar biasa mewah gini. Buat pemakaian bahan juga termasuk oke. Dashboard yang paling besar ini bahan empuk nih, dan ini ada jahitan-jahitannya gini ya. Yang di bawah ventilasi AC juga pakai panel kayu doff yang luar biasa panjang. Di dashboard paling atas sih emang plastik ya, tapi untungnya ini terlalu jauh juga dari jangkauan tangan kita. Tapi yang sampai ngelingkar ke paling atas pintu ini, nah itu baru soft touch. Dan di bagian tengah pintunya dilapis kulit gini ya. Di bawah-bawah tentu plastik lah. Meski kita kangen sih storage pintu bertingkat kayak di Sedona sebelumnya. Soalnya di Carnival ini jadi jauh lebih konvensional ya tempat penyimpanan di pintu bawahnya. Sedangkan yang di pintu geser dalamnya, yang warna hitam paling atas masih soft touch, sedangkan yang coklat bawahnya plastik. Dan di baris
ketiga dan keempat pinggirnya full plastik semua. Nah, selain di pintu yang ada piano black raksasanya, di konsol tengahnya juga dilapisin piano black gini nih. Jadi ngasih kesan lebih mewah lagi, meski emang lebih gampang berbekas cap jari kita sih. Setirnya juga pakai logo Kia yang baru, dan lingkarnya juga udah dilapis kulit. Dan yang kita seneng, beberapa switch kayak tuas lampu dan wiper ini ada piano black kayak gini. Jadi ngasih kesan lebih mewah. Dan tombol jendela juga dikasih aksen ala metalnya di pinggir-pinggirnya gitu. Sayangnya nggak ada ambient light panjang yang bikin kesan mewahnya agak teredam di malam hari ya. Ya minimal ada lampu bermotif-motif gini lah di pintu depan dan di pintu belakangnya juga yang ngasih kesan unik. Tapi hampir tombol-tombol dimanapun ada backlightnya. Jadi nggak bakal bingung buat pencet apa-apa di malam hari gitu. Termasuk yang di overhead console juga. Paling yang nggak ada cuma tombol sunroofnya aja sih. Oke, joknya sayangnya kayak Sedona sebelumnya, Carnival yang masuk Indonesia ini tetap pakai konfigurasi 11 jok atau tepatnya 6+5 jok. Karena jok yang proper buat orang dewasa hanya 2 di paling depan, 2 di baris kedua, dan 2 di baris ketiga. Sedangkan yang tengah-tengah di baris kedua dan ketiga dan seluruh jok baris keempat hanya lebih baik untuk anak kecil aja ya. Kekurangan 11 seater ini juga meskipun Carnival ini dimensinya raksasa, tapi distribusi ruang kakinya kalau semua jok lagi dipakai tetap aja ruang kaki masing-masing barisnya nggak termasuk spesial buat mobil yang ukurannya segede gini. Dan tentu aja jok baris keduanya nggak semewah MPV VIP kayak Alphard, Odyssey atau Staria 7-seater gitu. Anyway, Carnival di pasar negara lain ada yang punya jok yang bakal jauh lebih proper buat bikin Carnival ini jadi jauh lebih mewah. Kayak di Amerika yang pakai 7-seater model manual gini, atau di Korea 7-seater yang VIP kayak di Staria gitu. Dan Kia Indonesia juga bilang nih bakal bawa model 7-seater ini ke Indonesia. Tapi kapan dan harganya berapa itu yang belum kita tahu. Anyway, kayak Sedona sebelumnya, kalau jok kecil-kecil yang nggak dipakai bisa dijadiin tempat naruh barang sih di tengah gini semua. Jadi lebih berguna ya. Atau bisa juga jadi bypass gini buat jalan ke belakang. Terserah kalian, fleksibel kok. Bahan joknya kulit ya, dan kita suka nih warna orange gini dan hitam yang dipakai biar kelihatan jadi lebih beda aja. Tapi gimana rasa duduknya? Buat masuk ke depan, pintu depannya berasa luar biasa berat. Premium banget sih feel-nya ini. Sudut bukanya juga termasuk lebar. Nah, buat napak ke dalamnya sebenarnya masih cukup rendah dan gampang. Meski emang kalau dibanding Alphard lebih tinggi napaknya, tapi masih lebih rendah dibanding napak ke Staria kok. Nah, Carnival punya fitur seat easy access yang bakal mundurin jok dulu pas kita buka pintu biar kita duduknya lebih gampang, dan pas pintunya ditutup dan mesinnya dinyalain, joknya bakal maju ke posisi semula. Kita bisa pilih normal dan extended ya. Bedanya kalau yang extended lebih jauh mundurnya. Ini pas kita matiin mesin dan buka pintu driver, joknya bakal mundur lagi biar kita keluarnya lebih gampang. Oke, posisi duduk kalau di set paling rendah nggak serendah itu sih ya. Ini jelas nggak setinggi duduk di Staria, tapi posisinya emang udah cukup mendekati ala di SUV monokok. Jadi visibilitas keluarnya termasuk bagus. Apalagi kaca depannya yang gede banget ini, dan ada kaca kecil buat lihat di belakang spion ini. Ruang kepalanya meski kepotong sunroof masih termasuk aman sih, tapi karena ada kaca di atas jadi emang nambah kesan lega. Oke, lanjut. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah plus lumbar 4 arah ya. Dan ini juga ada 2 memory seats-nya, alias buat nyimpen preferensi posisi jok kita. Ini pas kita klik, dia bakal muncul notifikasinya di MI dia. Tapi khas Hyundai Kia biasanya, ini nggak bisa kita recall memorinya sambil kita jalan. Yang penumpang depan pengaturannya elektrik juga, 8 arah juga, yang artinya ketinggiannya bisa diubah juga ya. Tapi nggak ada lumbar dan nggak ada memorinya. Yang unik, pakai tombol di kanan sini bisa dikontrol juga nih dari sisi driver. Tapi ini nanti kita peragain yang lebih proper dari baris kedua ya. Yang enak headrestnya nih. Selain naik turun, bisa juga dimaju mundurin. Jadi kita bisa nyari posisi yang paling pas buat nyetir sambil sandaran biar kepala kita nggak ngedanga. Tapi bisa diset juga kalau kita mau rebahan santai, kepala kita jadi nggak terlalu maju. Mantap! Di tengah ada armrest besarnya ya. Empuk nih, udah dilapis kulit. Dia nggak bisa dimaju mundurin sih, tapi udah cukup besar lah. Jadi kita bisa tetap sandarin tangan sambil pegang setir kayak gini. Yang di pintu juga udah dilapis kulit ya, jadi empuk sandarannya. Seatbeltnya tentunya bisa dinaik turunin. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan jauh nih maju mundurnya. Oke lah, buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan pad plastiknya ya. Mantap! Detail lain di depan ada seal plastik gini pas kita buka pintu, agak generik sih ya, nggak ada tulisan nama mobilnya, tapi oke lah. Lampu kabinnya ada 2 nih LED gini, nice. Pegangan tangan plafonnya hanya ada di sisi penumpang depan, di driver nggak ada ya. Sedangkan sun visornya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan ada kaca yang bisa dibuka tutup. Ada lampunya juga nih halogen, dan kalau kita nyalain gini, tiap kita tutup pasti dia
bakal ikut mati juga. Dan kalau kita kesampingin bisa digeser maju mundur gini ya. Nice. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, kayak kebanyakan MPV premium, Carnival juga pintu belakangnya pakai pintu geser elektrik nih. Dan cara bukanya ada banyak banget. Pertama, bisa pakai remote ini, tinggal ditahan aja sisi mana yang mau kita buka. Terus bisa klik tombol hitam ini di handle pintunya buat buka. Bisa juga tarik handle pintunya gini ya buat buka biasa. Sedangkan dari dalam kita bisa klik tombol di samping sini nih kalau dari depan. Kalau dari belakang bisa tarik handle-nya atau klik tombol yang di pilar B ini aja. Nah, yang unik ada yang disebut smart sliding door nih. Ini kalau kita aktifin dari MID, nanti pas mobilnya kekunci, kita cukup kantongin aja remote-nya dan deketin pintu gesernya. Terserah mau yang kanan atau yang kiri. Nanti pas kita deketin, dia bakal bunyi beep. Dan setelah beep yang keempat, pintunya bakal kebuka sendiri. Oke, tapi fungsinya buat apaan sih? Banyak sih. Salah satunya, misalnya kalian sambil gendong anak nih dan sulit kan mau buka pintu soalnya tangannya lagi kepake tuh. Ini tinggal deketin aja dan pintunya kebuka. Nggak perlu repot-repot. Misalnya udah deketin mobil dan udah bip-bip tapi nggak mau jadi kebuka, ya tinggal menjauh aja. Nanti pintunya nggak jadi kebuka. Oke, enaknya pintu geser gini, ini bisa kita buka di tempat yang lebih sempit ya. Dan bukaannya juga lebih besar dibanding pintu standar. Nah, buat napak ke dalamnya meski nggak tinggi-tinggi banget, tapi emang nggak ada step yang lebih rendahnya kayak di Alphard atau Odyssey gitu. Jadi anak kecil mungkin sedikit lebih sulit napaknya. Untungnya ada pegangan di pilar B kanan dan kirinya gini, jadi lebih ngebantu buat kita napak masuk. Nah, ini kayak yang tadi kita bilang ya, duduk di baris kedua Carnival 11 seater ini feel-nya nggak berasa senyaman di Alphard yang joknya VIP atau seluas di Alphard dan Staria yang bentuknya full mengotak. Tapi ya jangan salah, tetap berasa lega apalagi karena jendelanya yang luar biasa panjang ini. Sudut paha kita di jok baris kedua ini masih termasuk aman ya kalau joknya dimundurin mentok. Oh, dan posisi duduk di sini lebih tinggi dibanding di depan. Nah, jok ini bisa kita geser maju mundur. Kalau kita geser sampai maju mentok, emang sisa ruang kakinya udah nggak banyak nih. Dan ini juga bikin sudut paha kita jadi naik ya. Dan ini bakal bikin pegel buat jalan jauh. Kalau kita geser mundur mentok, ruang kakinya emang termasuk luas. Tapi sekali lagi, kalau dibanding sama Alphard atau Odyssey atau Staria yang joknya cuma ada 7, di Carnival ini emang nggak selega itu buat yang bodinya segede gini. Ruang gerak sepatunya juga termasuk terbatas kalau jok depannya dibuat paling rendah. Jadi kalau mau nyaman, harus minta jok depan dinaikin sedikit ya ketinggiannya. Ruang kepala masih aman tapi nggak sisa terlalu banyak karena kepotong sunroof yang besar lagi ini. Meski emang kaca ini ngasih kesan yang lebih lega sih ke atas, tapi emang sunroof ini kelihatannya lebih diperuntukkan buat Carnival yang 7 seater ya. Soalnya yang 11 seater ini kelihatannya posisinya ada di tengah-tengah baris kedua dan ketiga gitu. Sudut rebahan jok baris kedua ini super fleksibel, bisa direbahin sampai hampir tiduran gini. Nice. Dan ini pengaturan recline-nya kepisah ya ketiga joknya, jadi bisa dibeda-bedain. Lanjut, headrest yang di jok kiri dan kanan bisa diatur naik turun. Sedangkan yang tengah sini emang gak ada headrestnya ya sayangnya. Di pinggir kiri kanannya ada armrestnya, bisa diatur fleksibel nih dan empuk. Nah, tapi yang di tengah sini kalau joknya diturunin emang posisinya terlalu rendah ya buat dijadiin armrest. Ini bisa dijadiin armrest tapi harus dilipat kayak gini. Dan ini pun jadi armrest buat yang jok sebelah kiri doang. Jadi yang kanan emang gak dapet armrest di tengah-tengah. Yang enak, jendela raksasa ini ada shade-nya gini nih yang bisa kita tutup. Jadi bisa ngasih privacy lebih buat di belakang sini. Mantap. Oh, dibanding Staria yang jendela baris keduanya cuma sekotak kecil aja, di Carnival bisa dibuka turun kayak biasanya. Setengah sih turunnya, tapi oke lah. Nah, yang unik, seatbelt buat di baris kedua sini bisa diatur naik turun juga nih kayak di depan. Cuman emang seatbelt ini kelihatannya lebih cocok buat Carnival yang 3 baris aja. Karena posisi seatbeltnya ini terlalu mundur. Dan ini ngebuat kita yang di baris kedua harus nekuk ke belakang banget buat ngambil seatbeltnya. Oke, sekarang kita bahas jok yang di tengah nih yang nggak biasa ini ya. Ini mirip jok tengahnya H1 yang 9 seater dulu ya. Ini kalau dibuka bisa jadi jok kecil, kalau diangkat gini bisa jadi bypass buat kita ke belakang, dan kalau diturunin gini jadi tempat buat nyimpen barang. Nah, misalnya kita mau duduk di tengah sini, napak ke tengahnya super gampang soalnya lantainya full rata nih dan bawahnya konsol tengahnya dibolongin. Dudukan di tengah sini lebih tinggi dibanding kiri kanan ya, jadi sudut paha kita sedikit lebih naik. Dan karena dudukan yang nggak terlalu panjang, jadi paha orang dewasa kayak kita nggak kesupport sempurna, jadinya bakal lebih pegel. Meski karena lantainya rata, jadi kaki kita ya bisa full di tengah sini sih. Sandaran ini juga nggak ada konturnya ya, nggak memeluk kita sama sekali. Dan ini lebih maju juga dibanding yang jok kiri kanannya. Dan karena nggak ada headrest ya, dan sandaran ini dia pendek, jadi kepala orang dewasa udah pasti ngedanga lah. So, yang di tengah sini bener-bener buat anak kecil aja ya. Nah, anak kecil bisa duduk rebahan santai sih di tengah sini. Jok tengah sini ada seatbeltnya, tapi seatbelt 2 titik ya, yang tersembunyi di bawah joknya ini nih, buat diambil dulu kayak gini.
ini. Nah, yang enak kalau kita duduk di sebelah kiri sini nih. Jadi kalau di jok penumpang depan lagi nggak ada orang, kita bisa pakai tombol ini buat majuin mentok jok depannya kayak gini langsung dari belakang. Nah, nanti tinggal naikin sandaran tengahnya, naikin sunshade-nya, sandarin joknya, dan kita bisa duduk ala posisi bos. So, di Carnival ini masih ada satu tempat buat duduk super nyamannya lah ya, di sebelah kiri baris kedua sini. Detail lain, di baris kedua, lampu kabinnya ada 2 nih, LED gini di depan sunroofnya. Pegangan tangan di kiri dan kanannya sama-sama model lipat dan sama-sama ada gantungan bajunya ya. Dan ada gantungan juga di balik jok penumpang depan. Dan AC buat baris kedua terintegrasi gini di plafonnya ya, rata. Nice. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Tentunya kita bisa lewat tengah kalau kita naikin jok tengahnya gini. Jadi kita tinggal lewat aja. Lewat sebelah kiri juga bisa ya. Jadi kita tinggal tarik tuas di bawah sini. Dan nanti sandaran joknya langsung jatuh dan bawahnya bisa kita majuin. Nah, ini jadi ada ruang buat napak ke belakang. Meski tetap lebih gampang napak lewat tengah sih dibanding lewat sini. Sama ya, lewat sebelah kanan juga bisa. Tinggal tarik aja tuasnya dan sandaran joknya jatuh ke depan dan joknya bisa kita dorong. Ada pegangannya gini nih buat bantuin kita napak ke dalam. Oke, di baris ketiga sini langsung berasa nih lebih sempit dibanding di depannya. Ukuran joknya juga kelihatan lebih kecil dibanding yang di baris kedua. Apalagi buat kita yang orang dewasa dan gendut itu berasa kejepitnya. Nah, karena dudukan joknya nggak terlalu panjang juga, jadi cukup banyak nih yang nggak ketopang ujung paha kita. Dan sudut paha kita juga sedikit lebih naik dibanding yang di baris kedua ya. Jadi orang dewasa di atas 170 cm, apalagi yang badannya gede, emang kurang cocok di belakang sini. Overall sih di sini berasa lebih tinggi dibanding di baris kedua. Dan jadi cukup jauh lebih tinggi dibanding yang baris paling depan. Nah, posisi di baris ketiga ini juga agak nanggung ya. Karena setelah digeser paling mundur pun, posisinya nggak nyampe ke sebelah jendela belakang. Jadi pas kita lihat keluar, yang langsung kelihatan itu pilar besarnya ini. So emang ngasih feel yang lebih claustrophobic dibanding di baris kedua. Anyway, jok ini bisa digeser maju mundur luar biasa jauh. Buat apa? Ini in case kalian mau ngasih ruang ke jok yang baris keempat, atau kalau mau masukin barang yang lebih besar di bagasi gitu. Nah, joknya bisa kita geser maju deh. Nih, kita kasih lihat ruang kakinya ya. Ini kalau jok baris keduanya udah kita buat paling mentok maju, dan jok baris ketiganya paling mentok mundur. Nah, ini disebut best scenario ya tentunya, yang jelas bakal nyiksa penumpang baris keduanya karena jadi sempit tadi. Tapi ruang kakinya di baris ketiga jadi sangat luas. Nah, kalau kita mundurin mentok jok baris keduanya, yang bisa dilakuin pakai tali di belakang sini nih, ruang kakinya berkurang drastis emang di baris ketiga sini. Aman, tapi ya nggak termasuk luas lah kalau buat orang dewasa. Tapi kalau buat anak kecil sih kita yakin ini cukup banget. Ingat ya, jok baris ketiga ini digeser maju mundurnya fleksibel banget. Jadi misalnya jok baris keduanya digeser sampai paling mentok maju, dan kita masih mau ngasih ruang buat jok baris keempat, ya kurang lebih kita cuma ada sisa ruang kaki seginilah, yang otomatis bakal naikin sudut pahanya dan bakal bikin pegel buat jalan jauh kalau buat orang dewasa. Kalau jok baris keempat yang nggak dipakai, ya mundurin mentok aja lah, biar ruang kaki kita masih termasuk enak. Nah, ruang buat gerak sepatunya justru masih lega di sini, not bad. Tapi ruang kepalanya kalau joknya kita bikin agak tegak gitu, itu emang sangat terbatas dibanding yang di baris kedua. Apalagi buat orang yang tingginya di atas 170-an cm kayak kita. Nah, kayak yang baris kedua juga, jok yang kiri dan kanan ada headrest adjustable-nya ya. Sedangkan yang di tengah sini nggak ada. Nah, jok baris ketiga sini juga bisa direbahin, dan ini sudutnya luar biasa fleksibel. Pakai tali yang di sebelah sini ya buat rebahinnya. Nah, ini bisa sampai maksimal gini rebahnya, alias bisa sampai tiduran. Ya paling nggak kalau badan kalian muat dan di bagasi nggak ada barang, bisa lah dipakai buat sandaran super relax. Termasuk super jarang nih buat jok baris ketiga bisa sampai tiduran gini. Oke, sandaran tangan yang kanan dan kiri dikasih dudukan tangan kayak gini ya. Plastik sih nggak empuk, tapi minimal ada tempat buat bersandarnya lah. Sedangkan jok tengahnya sama persis kayak yang di baris kedua, alias kalau dibuat di posisi gini jadi terlalu rendah buat bersandar tangan kita. Sedangkan kalau dilipat gini bisa buat sandaran tangan, tapi cuma bisa buat jok yang sebelah kiri aja. Oh, sentuhan super unik di sini ada sunshade-nya loh buat jendela paling belakang. Ini super duper jarang nih fitur gini. Dan selain ngasih privasi, lumayan juga buat kurang-kurangin sinar matahari yang masuk ke dalam. Nah, jok tengahnya ini persis kayak di depannya ya. Kalau ditidurin gini bisa buat naruh barang di atasnya. Kalau diangkat gini bisa buat bypass buat ke baris keempat. Dan kalau dibuka gini bisa buat kita duduk. Tapi ukuran joknya emang lebih kecil dibanding yang kiri kanannya. Nah, kalau kita mau duduk bertiga, napak ke tengahnya gampang
gampang banget ya, luas. Kakinya bebas nih, mau di tengah atau mau di pinggir, santai aja. Nah, tapi dudukan joknya lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Dan dudukannya juga lebih pendek. Jadi paha kita yang gak ketopang lebih banyak lagi dibanding di kiri kanannya. Dan sudut pahanya juga lebih naik ya. Dan ini sandarannya juga lebih keras dan lebih maju. Dan karena pendek dan tanpa headrest, jadi udah pasti orang dewasa kepalanya ngedanga. Seatbelt yang di kiri kanan modelnya tetap 3 titik, sedangkan yang di tengah sini 2 titik. Dan tersembunyi di bawah joknya sini nih kalau lagi nggak dipakai. Tuh, cuma ngelingkarin perut kita aja. Oke, ada satu posisi unik. Jadi kalau jok Mungilang di baris kedua ini sandarannya kita turunin, itu bisa kita ratain sama dudukan jok Mungilang di baris ketiga. Dan bisa jadi kayak tempat tidur buat santai gini. Ya minimal bisa buat kalian yang badannya mungil lah. Siapa tahu kalian butuh tidur rileks di jalan ya kan. Atau bisa juga buat nyulik orang sambil diikat 2 seatbelt. Detail di baris ketiga gak ada pegangan tangan plafonnya di belakang sini. Tuh kiri dan kanannya polos kayak gini. Tapi tetap ada 2 lampu kabin loh, LED. Dan modelnya di kiri dan kanan gini ya. Sedangkan ventilasi AC masih dapat juga buat di sini. Rata sama plafonnya ya. Nice. Oke, sekarang buat ke baris keempat. Cara satu-satunya cuma bisa lewat tengah sini aja ya, dengan naikin jok tengahnya ini. Nah, seandainya jok paling belakangnya belum kalian buka, bisa tinggal tarik tali ini aja sih. Dia ajaib gitu ya. Kalau nggak lagi dipakai, bener-bener sembunyi joknya. Dan begitu ditarik, tiba-tiba ada jok nongol. Oke, jok baris keempat ini luar biasa kecil. Bahkan lebih kecil dibanding jok baris ketiga, yang padahal itu aja udah lebih kecil dibanding yang baris kedua. Jadi kita tekankan ya, ini bener-bener cuma bisa buat anak kecil aja. Pertama, dudukan jok ini sangat dekat dengan lantainya, yang artinya sudut paha kita luar biasa naik nih pas lagi duduk gini. Jadi kalau orang dewasa atau orang di atas 150 cm deh, duduk di sini aja udah bakal pegel kalau buat jalan jauh. Uniknya, justru di paling belakang sini headrest adjustable-nya ada 3 loh. Padahal di depan aja hanya ada 2 kan. Tapi yang bikin kita kaget, ruang kepala kita masih ada sedikit nih. Mengejutkan. Ya, tapi kalau mobilnya loncat dikit, kepala kita bakal kejedot besi sih ini. So, sekali lagi, bukan buat orang dewasa ya. Sudut rebahan jok baris keempat ini nggak bisa diubah-ubah, fix. Dan ini super tegak. Oke, ruang kakinya. Ini jok baris ketiganya udah kita set paling maju, yang artinya dia udah nabrak sama jok baris kedua. Dan kalau gini sih ya, masih ada ruang kakinya. Bahkan buat orang dewasa juga masih muat banget. Tapi kan ini skenario nggak masuk akal ya, soalnya di ruang baris ketiganya jadi nggak ada sama sekali. Nih kita kasih lihat kalau jok baris ketiganya dibuat paling mundur, bener-bener langsung nabrak jok baris keempatnya. So jangankan kita yang gede, anak kecil aja ini udah pasti nggak bisa napak ke sini. So kalau kalian mau pakai baris keempatnya, udah pasti nggak bisa mentokin mundur jok baris ketiganya ya. Kalau jok baris ketiga kita majuin setengah, ya masih muat, tapi buat orang dewasa udah not recommended lah. Ruang gerak sepatunya sempit banget ya, kaki kita kejepit. Sekali lagi cocoknya hanya buat sepatu anak kecil aja. Buat sandaran tangan di kiri kanan juga nggak ada ya. Dan di tengah juga nggak ada armrestnya. Dan di paling belakang sini yang kita lihat kalau nengok kiri kanan udah pasti langsung pilarnya ini. Jadi berasanya udah pasti claustrophobic lah. Oke, kayak yang kalian lihat karena ada 3 headrest kan, berarti teorinya bisa buat duduk bertiga di sini. Nah, tapi emang duduk di tengah sini luar biasa sempit ya. Dan kayak di depan-depannya, kalau yang duduk di kiri kanan dapat seatbelt 3 titik, di tengah sini 2 titik nih dari bawah sini. Oke, detail lain di baris keempat, nggak ada pegangan tangan di plafon juga di sini, tapi mengejutkan nih, masih ada lampu kabin loh LED. Ya gabungan sama lampu bagasi ya, tapi no problem lah. Dan nggak ada ventilasi AC tambahan ya, jadi harus gabung sama yang di baris ketiga. So, kayak yang udah kita bilang sebelumnya, meskipun judulnya ini Carnival 11 jok, tapi paling optimal sebenarnya hanya buat berenam aja. Sedangkan kalau nambah 2 lagi, bener-bener hanya bisa buat anak kecil aja. Dan kalau kalian paksa buat muat 11 orang, baris paling belakang murni hanya buat anak kecil, dan baris kedua dan ketiganya udah pasti jadi jauh lebih sempit. So, buat kalian yang bener-bener pengen full experience ala penumpang VIP, harus nunggu Carnival 7-seaternya nanti ya. 5. Fitur berlimpah. Fitur Grand Sedona facelift yang persis sebelum ini itu sebenarnya udah termasuk banyak ya. Tapi percaya deh, kalau kita bilang itu gak ada apa-apanya dibanding fitur di Grand Carnival ini. Yang paling mentereng jelas 2 layar yang dibuat seakan nyambung dalam satu frame yang besar ini. Yang sebelah kanan sini instrumen cluster full digital 12,3 inci raksasa gini yang ngasih kita sambutan dulu pas kita masuk mobil. Yang kiri head unit 12,3 inci juga, tapi dia layar sentuh ya yang super lebar gini. Oke, dari instrumen clusternya dulu. Di kontrolnya pakai tombol di sebelah kanan setir sini ya. Ini ada 3 tema yang bisa kita ganti-ganti kalau kita ganti mode berkendaranya. Normal kayak gini,
eco kayak gini, dan sport kayak gini. Kalau di smart sama kayak di normal ya tampilannya. Oh, dan ini kita bisa ganti manual juga kalau nggak mau ikutin dari mode berkendaranya langsung. Konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata ada di paling bawah ya, bareng sama temperatur juga. Yang bisa diganti-ganti menu di tengahnya sini nih. Ada layar asistensi buat ngeliatin sistem safety aktifnya bekerja, dan kalau mau ngatur beberapa fiturnya secara cepat. Dan ada layar driver attention warning juga. Menu trip meternya ada drive info yang reset otomatis setiap kita matiin mobilnya dan nyalain lagi. Menu sense refueling yang reset tiap kali kita isi bensin, dan menu accumulated info yang bisa kita reset manual. Dan ada speedometer digital. Settingsnya super lengkap, dari settings fitur safety yang kita kasih lihat di nomor setelah ini aja, settings buat set kapan konsumsi BBM rata-rata yang di bawah kanan ke reset otomatis, settings buat nyalain info pas ubah-ubah tuas lampu dan tuas wiper. Jadi enak nih, kita nggak usah tebak-tebakan tuas lampu dan wipernya sekarang lagi di posisi apa. Indikator peringatan jalan ber-S yang nggak bakal kepake di sini sih. Suara welcome yang kayak gini tiap kita masuk dan matiin mesin mobil. Ada buat ganti tema instrumen cluster, buat mati nyalain fitur blind spot view yang nanti kita tunjukin di nomor setelah ini, buat terang gelapin instrumen cluster dan backlight tombol-tombol, buat tentuin jumlah kedipan tiap kali kita colek tuas lampu sein, mati nyalain fitur volume home yang tetap nerangin lampu beberapa saat setelah mobilnya kita kunci, mati nyalain fitur high beam assist yang ada di nomor setelah ini ya, atur fitur kunci otomatis aktifnya pas kapan, dan buka kunci otomatis aktifnya pas kapan, set kecepatan buka pintu bagasi elektriknya, dan maksimal ketinggian kebukanya seberapa, mati nyalain fitur tailgate auto close dan smart tailgate yang nanti kita jelasin di nomor 7 tentang bagasi, dan smart sliding door yang di nomor sebelumnya udah kita kasih tahu. Ada buat atur fitur seat easy access yang di nomor sebelum ini udah kita jelasin. Ada rear occupant alert yang mengingatkan kalau ada penumpang belakang ketinggalan, buat set fitur spion dan lampu penyambut, mati nyalain wireless charger, mati nyalain wiper belakang otomatis kalau masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi aktif, set pengingat servis, dan atur perintilan kayak satuan unit dan bahasa. Yang menurut kita agak sayang, bagian kiri dan kanan ini nggak bisa di custom satuan kayak di Mercy misalnya gitu ya. Atau ngebuat satu layar jadi map gitu juga di sini nggak bisa. Tapi gini aja udah termasuk oke banget lah. Lanjut, head unitnya. Selain layar sentuh di sini, ada beberapa tombol shortcut fisikal plus knob volume dan track ya di bawah ventilasi AC sini. Isinya ada Apple CarPlay dan Android Auto, meski sayangnya ini masih pakai kabel karena setiap layar lebarnya Hyundai dan Kia ini emang belum kompatibel yang wireless. Tapi keren ya, CarPlay-nya ini lebar banget gini, full screen, jadi kelihatan super duper raksasa. Mantap. Ini tampilan home screen ya, bisa kita ganti urutan-urutan dan kontennya ya. Menu head unitnya ada Bluetooth teleponi, radio, setel video dari USB, setel media dari Bluetooth dan USB, voice memo buat ngerekam suara kita seandainya kita dapat inspirasi di kemacetan, buat atur AC belakang, dan settingsnya ada buat otomatis nyalain sirkulasi AC otomatis kalau kita aktifin washer wiper. Ada defogging logic buat ganti settings defroster dan ventilasi kalau dibutuhkan biar kaca depan nggak sampai berembun. Ada auto ventilation buat otomatis buka ventilasi setelah beberapa menit tertutup. Dan lock rear climate control buat bikin AC belakang nggak bisa dikontrol dari belakang. Sisanya ada settings Bluetooth, settings layarnya, settings suara, termasuk buat fitur dari Bose buat dynamic speed compensation yang bakal naikin volume otomatis kalau kita jalannya makin kencang dan sebaliknya. Dan ada Bose Center Point buat bikin suara dari file digital bisa jadi surround sound. Lanjut, inputnya ada wireless charger di depan sini buat HP kalian yang ada Qi standarnya, tinggal ditaruh aja dan nanti bakal ke charge. USB port di depan sini ada 3 ya, tapi sayangnya nggak ada power outlet, tuh dia tertutup gitu di depan sini. Di baris kedua ada 2 USB port yang posisinya asik banget nih, ada di samping jok, jadi kita bisa naruh HP kayak gini kalau lagi ngecharge, atau di sebelah sini juga bisa. Dan ada satu power outlet lagi di balik konsol tengah ini. Yang agak sayang, yang di versi global ada colokan AC, di sini nggak di bawah ya. Di baris ketiga ada lagi 2 USB port, masing-masing satu ya, di kiri dan di kanannya gini. Jadinya bisa naruh di pinggirnya gini langsung. Dan di bagasi ada satu power outlet. Jok depan driver dan penumpang sama-sama dapat penghangat jok dan pendingin jok 3 level. Buat yang nggak tahu ini apa, ini bisa ngehangatin punggung dan paha kalian langsung dari joknya. Jadi pelengkap AC lah di siang bolong buat pendinginnya, atau kalau lagi super dingin buat heaternya. Nah,
Jok kiri dan kanan baris kedua dapat penghangatnya aja ya. 3 level ada di pinggir sini nih kontrolnya. Kuncinya kayak gini, yang beberapa kontrolnya di pinggir jadi kayak detonator bom gitu ya. Ini ada kunci manualnya seandainya baterainya habis ya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol ini di handle pintunya dan nanti kuncinya kebuka dan spionnya juga kebuka. Buat kunci lagi, klik lagi tombol hitamnya dan nanti spionnya bakal nutup lagi. Nah, handle pintu belakang juga ada tombol hitam ini yang kalau kita klik pas lagi ke kunci, bisa langsung ngebuka pintu belakangnya ini dan buka kunci seluruh pintunya. Tapi kalau kita klik lagi, dia cuma nutup pintunya aja ya, nggak langsung kunci semua pintu kayak tombol yang di depan. Ada fitur welcome function juga, jadi kalau mobilnya kekunci, pas kita deketin sambil bawa remote-nya, nanti spionnya bakal kebuka buat nyambut kita. Plus lampu di balik handle-nya ini bakal nyala. Tapi pintunya masih kekunci ya, jadi kita harus tetap tekan tombol ini dulu kalau mau masuk mobilnya. Ada fitur remote power doors juga, yang kalau kita tekan dan tahan tombol unlock ini di remote-nya, nanti bakal sekaligus buka kedua pintu geser plus pintu bagasinya. Bisa sih kita atur dari MID yang mau kebuka apanya aja. Dan kalau kita tahan tombol lock-nya, bakal ketutup semuanya lagi. Dan yang tadi kita bilang juga di bagian interior ada smart sliding door yang otomatis buka pintu gesernya beberapa detik setelah kita deketin. Mantap! Tentunya ada tombol start stop mesinnya yang bahannya metal-metal gini. Oke lah. Ada remote engine start alias buat nyalain mesin mobil dari luar pakai remote-nya aja. Caranya dari remote ini cukup kita klik tombol lock dan kita klik plus tahan tombol ini selama sekitar 5 detikan dan nanti mesin mobilnya bakal nyala. Nah, ini bisa kita pakai buat panasin mesin dari luar nih, sekaligus dinginin kabin, karena emang remote engine start ini sekaligus nyalain AC-nya juga. Jadinya pas kita masuk mobil, udah langsung adem kabinnya dan mesinnya langsung udah panas. Misalnya mobilnya udah nyala dan ada yang coba masuk tanpa bawa kuncinya tuh, mau maling, nggak bakal bisa dia karena pintunya tetap terkunci. Dan kalau dia maksa pecahin kaca pun pas sampai dalam mesin mobilnya bakal mati lagi. Kalau misalnya kita bawa kuncinya, begitu kita masuk dan tutup pintu, baru deh keseluruhan sistem mobilnya langsung aktif dan mobilnya langsung bisa kita bawa jalan. Kalau nggak ada yang masuk-masuk juga, mesinnya bakal otomatis mati sendiri lagi dalam 10 menit. Atau bisa kita matiin dengan klik tombol yang tadi lagi di remote. Lampunya otomatis ya, dan kalau ditaruh di auto pas kita parkir di tempat gelap, nanti lampunya bakal nyala nyambut kita pas kita buka kuncinya pakai remote. Wipernya juga otomatis ya, atau sebutan kerennya ada rain sensing wipernya. Nice. Sunroofnya ada 2 nih, yang depan yang ukuran standar gini, dia bisa tilt dan bisa slide elektrik ya. Sunroof yang belakang ada di tengah baris kedua dan ketiga. Ukurannya lebih besar meski nggak segede panoramik pada umumnya sih. Ini juga bisa dibuka, jarang-jarang ya buat sunroof baris kedua, tapi hanya slide aja, nggak bisa tilt. Oh, dan di kontrolnya bisa dari belakang dan bisa juga dari depan. Setir sebelah kiri ada tombol kontrol audio, voice command dan bluetooth teleponi. Yang kanan buat atur MID dan cruise control. Dan di belakangnya ada pedal shiftnya juga. Rem parkirnya elektrik, jadi buat non-aktifin tinggal dorong sambil tekan pedal remnya. Kalau buat aktifin tinggal tarik aja. Tapi ini otomatis aktif dan non-aktif kok, kayak kebanyakan rem parkir elektrik lainnya. Ada auto hold juga buat nahan rem secara otomatis. Jadi pas kita deselerasi sampai berhenti, nanti pas sudah berhenti cukup injek pedal remnya sedikit lebih dalam lagi aja. Dan brake holdnya bakal aktif dan remnya ditahanin otomatis. Jadi kita nggak usah injek pedal remnya terus-terusan buat bikin mobilnya tetap berhenti gitu. Jadi enak nih di lampu merah atau di macet yang berhentinya agak lama gitu. Itu kaki kita nggak bakal pegel. Kalau mau jalan lagi tinggal gas lagi aja. AC-nya tri-zone auto climate control, jadi suhu di sisi driver, di penumpang depan, dan di belakang bisa dibeda-bedain. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan paling panasnya 27,5 derajat Celcius. Ini yang kita suka nih. Autonya ada 3 level. Jadi kalau biasanya di kebanyakan mobil kita set ke AC-nya ke auto kan kipasnya bakal langsung heboh tuh ya, karena dia berusaha nyesuaiin temperaturnya. Kalau di sini misalnya kita set ke auto level 1, nyesuaiinnya jadi lebih perlahan gitu, lebih lembut lah. Nice. Tentunya ada buat area angin ke kaki dan defroster kaca depan plus defogger kaca belakang. Kalau mau set AC belakang bisa klik rear climate ini dan kita bisa lihat di layar kecil ini, atau nanti bakal muncul juga sih di layar head unitnya kalau kita mau atur yang lebih detail. Atau penumpang baris kedua juga bisa langsung atur dari kontrol sendiri nih yang dapat pengaturan detail juga kayak gini. Oke lah. Spion tangannya elektrokromatik alias ngegelap sendiri kalau kena silau dari belakang. Jendelanya keempatnya auto up down semua. Nice! Sound systemnya premium nih dari Bose. Total ada 12 speaker termasuk center speaker dan subwoofer juga. Oke lah. Dan kayak saya sebelumnya juga di sisi penumpang depan ada buat central lock ala-ala mobil Eropa gini. Nah yang agak sayang di belakang nggak ada rear seat entertainment ya, alias nggak ada layar. Padahal biasanya mobil keluarga premium gini ngandalin entertainment kayak gitu.
So gimana? Fitur apa yang menurut kalian kurang nih? Atau udah cukup banget di harga segini? 6. Safety super lengkap. Ini yang ngebedain banget Carnival baru ini sama Sedona sebelumnya di Indonesia. Sekarang jadi ada fitur safety aktif lengkapnya. Jadi khusus yang varian Premier, Grand Carnival ini ada fitur yang disebut ADAS atau Advanced Driver Assistance System, yang simpelnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan dengan mendeteksi adanya kemungkinan kecelakaan terlebih dahulu. Deteksinya dia pakai satu kamera di balik spion tengah ini yang bisa ngebaca jenis-jenis objek di depan termasuk garis jalan, dan radar di bawah ini buat bisa membaca jarak tepat dengan objek di depan. Oke, pertama yang paling asik ada Smart Cruise Control atau nama lain dari Adaptive Cruise Control. Jadi kalau cruise control biasa cuma bisa ngeset kecepatan konstan aja tanpa perlu injek pedal gas. Kalau adaptif ini artinya kita juga bisa ngeset jarak sama mobil di depan kita. Jadi misalnya nih kita set buat jalan 80 km per jam, nanti Carnivalnya bakal jalan 80 km per jam tanpa kita injak pedal gasnya. Kecuali mobil di depannya lebih lambat dari itu. Dan kalau di depan lebih lambat, nanti bakal ngikutin kecepatan yang di depan itu. Dan kalau mobil depannya ngerem, kita juga bakal ikut ngerem. Dan kalau dia kenceng lagi, kita juga bakal ikut kenceng lagi sampai kecepatan maksimal yang tadi udah kita set. Dalam kata lain, kalau kita pakai fitur ini di tol, kita bisa nggak usah injek pedal gas dan remnya sama sekali, karena bakal ngegas dan ngerem sendiri ikutin mobil di depan dengan kecepatan maksimal yang tadi udah kita set. Dan enaknya di Carnival ini, Adaptive Cruise-nya juga ada fungsi stop and go-nya, atau di beberapa mobil lain disebutnya Traffic Jam Assist. Jadi bisa dibuat buat ngikutin sampai mobil di depan berhenti dan dia jalan lagi. Alias kalau di kemacetan pun kita bisa buat ngikutin mobil di depan jalan. Kalau mobil depan udah berhenti lebih dari 3 detik, kita bakal diminta buat toel pedal gas atau tombol di setir ini buat mulai jalan lagi. Tapi habis itu tinggal kita lepas lagi aja. Stop and go ini juga bikin fitur Adaptive Cruise-nya bisa di-set mulai dari mobilnya berhenti ya. Nice! Dan enaknya mobil torsi gede gini dan rasio gigi banyak gini, mesinnya sama sekali nggak berasa struggling buat ngikutin mobil depan. Bener-bener enak buat bikin nyantai perjalanan jauh di jalan tol. Tapi kayak Adaptive Cruise di mobil lainnya juga, jangan pakai fitur ini di jalan biasa ya. Karena kalau kalian lagi ngikutin mobil depan, tiba-tiba ada motor motong yang super mepet, nanti takutnya rem mendadaknya aktif dan bikin mobil belakang yang lagi mepet sama kita malah nubruk kita. Lanjut, ada Forward Collision Avoidance Assist atau simpelnya rem otomatis. Jadi dia bakal mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak mobil depan, dan kalau nggak kita gubris juga, mobilnya bakal ngerem otomatis. Ini sensitivitasnya bisa diatur dan bisa dimatiin total juga ya. Lanjut, yang keren lagi ada Lane Following Assist, yang buat aktifinnya cukup klik aja nih tombol yang di setir sebelah sini. Ini bakal ngejaga supaya mobil kita selalu ada di tengah-tengah lajur yang ada garisnya. Ingat ya, bukan kalau mau keluar lajur terus dibalikin lagi, tapi ini selalu dibuat ada di tengah-tengah lajurnya terus. Dalam kata lain, kita bisa lepas setir dan mobilnya bakal tetap belok-belok jalan ikutin garisnya. Nah, tentunya lepas setirnya kalau udah kelamaan nanti bakal muncul peringatan gini, kita disuruh pegang setirnya lagi. Tapi fungsi lane followingnya masih tetap nyala dan kita tetap bisa lepas setirnya. Kalau setelah sekian puluh detik kita nggak pegang setir juga, bakal muncul bunyi peringatan konstan, tapi lane followingnya tetap aktif dan setirnya tetap bisa belok sendiri. Kalau masih bandel juga nggak kita pegang, nanti bakal muncul bunyi peringatan keras banget yang ngasih tahu fungsi lane followingnya dimatiin. Berapa detiknya peringatan ini bakal bunyi nggak pasti ya, tergantung kecepatan kita juga. Tapi beberapa kali kita tes bisa sampai 1,5 menitan lebih kok kita tangannya lepas setir. Impresif! Oh, sama kayak kebanyakan mobil yang ada fitur ini, kalau peringatannya bunyi, tangan kita harus pegang setirnya sekitar 1 detik, atau kita kasih feedback ke setirnya biar peringatannya hilang lagi gitu. Jadi emang sensor di setirnya bukan kayak di Mercy E-Class baru yang beneran ada sensor sentuhnya ya. Catatan, kalau belokannya terlalu tajam, fitur ini juga bakal otomatis mati. Jadi fitur ini murni berfungsi sebagai assist aja, alias buat bantuin aja, bukan buat pengganti driver. Ingat ya, jangan pernah coba-coba tutup mata atau kalian loncat ke jok lain waktu cobain fitur ini. Sangat gak boleh. Dan lane following ini bisa diaktifin dari kecepatan 0 km per jam sampai maksimal 200 km per jam. Selama garis penanda garusnya jelas ya. Kalau terdeteksi udah aktif, dia bakal nyala warna hijau gini. Lanjut, pelengkapnya lane following ada lane keeping assist yang diaktifin dengan klik tombol yang di kanan dashboard sini. Ini fungsinya buat ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya dan tanpa ngasih lampu sein. Jadi kalau nyalain fitur ini nggak bisa seenaknya kiri kanan tanpa ngasih sein ya. Tapi kalau lane following udah bisa aktif dari kecepatan diam, lane keeping ini baru bisa dinyalain di atas 60 km per jam.
Lanjut lagi, ada yang disebut Leading Vehicle Departure Alert. Nah, ini seandainya di lampu merah tuh, kita suka lupa diri, terus main HP. Tiba-tiba mobil depan kita udah jalan. Kita bakal dikasih tahu di MID kalau mobil depan kita udah jalan, supaya kita bisa langsung sadar dan langsung jalan juga. Nggak sampai diklaksonin mobil dari belakang dulu. Ada juga High Beam Assist atau Auto High Beam. Cara aktifinnya tinggal dorong tuas lampunya aja. Nanti dia bakal mendeteksi kalau di depan kita nggak ada mobil sama sekali. Lampu jauhnya bakal otomatis aktif supaya visibilitasnya maksimal. Dan kalau di depan kita ada mobil, high beamnya bakal mati lagi supaya nggak nyilauin dia. Nah, selain kamera dan radar depan tadi, Carnival juga ada 2 radar tersembunyi di balik bumper belakang kiri dan kanan sini buat 2 fitur ini nih. Pertama, Blind Spot Collision Avoidance Assist. Nah, ini pada dasarnya kayak blind spot warning lah, yang bakal nyalain indikator merah ini di spion kalau deteksi ada objek di titik buta. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Yang keren, kalau indikator di spionnya lagi nyala dan kita tetap maksa buat belok ke situ tanpa ngasih lampu sein, mobilnya bakal ngerem otomatis supaya mencegah terjadinya tabrakan. Nice. Ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist juga. Jadi kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau belakang kanan, indikator di MID-nya dan spionnya bakal bunyi. Dan kalau kita tetap maksa mundur, mobilnya juga bakal ngerem otomatis biar kita nggak nabrak mobil yang di belakang. Mantap! Dan ada Safe Exit Assist. Ini pas kita berhenti, tapi tiba-tiba ada mobil kenceng datang dari belakang, sistemnya bakal mendeteksi mobilnya. Jadinya, kalau kita mau buka pintu belakangnya, bakal muncul peringatan dan pintu belakangnya nggak bisa dibuka. Ini tujuannya jelas supaya penumpang belakang nggak main keluar aja kalau lagi ada mobil mendatang dari belakangnya. Sedangkan kalau pintu depan dibuka pas ada objek mendatang, pintunya nggak sampai tetap terkunci kayak di Santa Fe gitu. Tapi kita tetap dikasih peringatannya supaya lebih hati-hati keluarnya. Dan di luar safety aktifnya, yang unik ada fitur Rear Occupant Alert yang manfaatin sensor ini. Dan sensor ini buat ngingetin kita seandainya ada penumpang di baris kedua atau ketiga yang ketinggalan. Oke, jadi misalnya kita bawa penumpang tapi kita terlalu asik sama dunia sendiri atau gimana lah. Jadi pas kita berhenti dan turun dari mobil, lupa di belakang ada penumpang yang lagi ketiduran. Pertama, kita bakal dikasih peringatan buat ngecek kursi belakang gini. Seandainya kita skip banget itu juga nggak dicek, begitu mobilnya dikunci dan kita tinggal, sensor tadi bakal tahu ada masih penumpang di belakang yang nggak sengaja ditinggal. Beberapa detik kemudian bakal dibunyiin alarm kenceng supaya kita datang ngecek di mobilnya, ngelihat apakah dia ketinggalan atau enggak. Dan ada driver attention warning yang bakal ngasih tahu kalau kita udah nyetir kelamaan. Oke, lanjut ke safety yang lebih biasa ya. Carnival Premier ada kamera 360 derajat. Jadi selain kamera di belakang, ada juga kamera di masing-masing spion dan di depan buat nunjukin gambar 360 derajat gini. Dan ini ada garis bergeraknya kalau kita belokin setirnya ya. Dan yang kita seneng, pilihan angle-nya juga banyak. Ini luar biasa penting nih mengingat ukuran mobil raksasa dan banyak sudut yang gak kelihatan juga kan. Bisa diaktifin pakai tombol di dalam sini juga ya. Dan yang manfaatin kamera di spion tadi, ada juga yang disebut Blind Spot View Monitor nih. Ini kalau kita nyalain lampu sein ke kiri, nanti bakal muncul gambar sisi sebelah kiri kita di instrumen clusternya, supaya kita dapat gambaran lebih jelas dibanding yang kita lihat di spion. Kalau kita nyalain lampu sein kanan, bakal muncul gambar yang di sebelah kanan. Mantap! Sensor parkir di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan juga ada 4 titik lagi. Ada indikatornya di head unit dan di instrument cluster juga ya. Dan ini bisa kita matiin pakai tombol di tengah sini. Airbagnya ada 7, airbag depan 2, airbag lutut driver, airbag samping yang ada di samping jok depan, dan airbag pilar 2 yang memanjang sampai belakang banget. Ada traction control dan stability control yang bisa dimatiin pakai tombol di sini, dan ada hill start assist juga ya yang bakal nahan rem mobilnya di tanjakan selama beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gasnya. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram juga. Dan tentunya ABS, EBD udah komplit lah ya. Dan terakhir, di jok baris kedua ada dudukan ISOFIX-nya. Sayang sih yang di baris ketiga nggak ada ISOFIX. Padahal kelihatannya cukup pas nih buat naruh anak di baris ketiga. Dan yang nggak ada juga TPMS atau indikator pengukur tekanan ban. Tapi di luar itu udah super komplit fitur safety-nya Carnival ini. 7. Bagasi dan storage. Bagasi Grand Carnival varian Premier atau Dynamic sama-sama elektrik dan bisa dibuka pakai banyak banget cara nih. Bisa pakai tahan tombol di remote ini buat buka dan tutupnya. Bisa juga tahan tombol yang di dalam
Bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya, klik tombolnya. Bukan di sini nih, tapi ada di bawah sini. Nah, nanti kebuka deh. Dan satu lagi, pakai cara yang disebut Smart Power Tailgate. Caranya, kuncinya tinggal kita kantongin aja. Terus kita deketin mobilnya ini, misalnya kita lagi bawa barang banyak gitu ya, dan tangan kita nggak bisa pencet-pencet. Nah, nanti pas sudah deket banget, bagasinya bakal mulai bunyi bip-bip sambil hazardnya nyala. Setelah bip dan hazard yang keempat, bagasinya bakal kebuka sendiri. Kalau terlanjur bunyi pasti deketin, tapi kita aslinya nggak mau buka bagasinya, cukup jauhin lagi aja. Atau fitur ini bisa kalian matiin di MID-nya kok. Nah, kecepatan buka pintu bagasinya juga bisa diubah dari MID nih. Kalau normal kebukanya sekitar 6 detikan. Dan kalau fast kebukanya 5 detikan. Mungkin kalian bingung ya, buat apa sih bisa pilih kecepatan buka pintu lebih lambat? Kan udah pasti akan kebuka cepat. Nah, bisa di set lebih lambat supaya kalau lagi buka di tempat yang space-nya terbatas, kita bisa stopin lebih cepat seandainya pintunya hampir mentok atasnya. Dan ketinggian maksimal kebukanya segimana juga bisa kita set di MID-nya ya. Oke, jangan kaget, ini bagasi Grand Carnival kalau semua joknya lagi dibuka. Yes, emang nyaris nggak ada sisa ruang sama sekali. Ya makanya tadi kita bilang, jok paling belakang ini sebaiknya dipakai cuma kalau emergency banget aja. Toh kecil banget juga dan bakal bikin sempit yang di baris kedua dan ketiganya juga kan. Buat turuninnya tinggal tarik aja tali ini dan dorong joknya ke bawah. Puff, ajaib, langsung hilang gitu aja. Rendah banget lantainya. Ini bagasi ya kalau jok baris keempat dihilangin. Jadi jauh lebih luas. Besar banget meski masih muat buat duduk 8 penumpang juga. Oke, detailnya dulu ya. Bibirnya luar biasa mengotak nih. Gampang banget kalau mau masukin barang yang lebar kayak koper raksasa kita gini. Bibir bawahnya juga termasuk rendah dari tanah. Jadi kalau mau angkat barang yang berat banget, angkatnya nggak PR banget. Dan ada jarak sedikit antara lantai bagasi dan bibirnya. Jadi minimal barang nggak langsung merosot jatuh kalau kita parkir di tanjakan. Dan kalau mau keluarin barang berat dari dalam juga angkatnya nggak nyusahin. Di atas ini ada satu lampu LED buat terangin bagasinya. Di kiri sini ada lubang kompartemen kecil di atas dan di bawahnya ada lubang kompartemen yang lebih besar. Dan bahkan di dalam sini ada kompartemen rahasia yang bisa ditutup. Di sebelah kanan ada satu power outlet nih dan ada kompartemen tertutup yang isinya dongkrak, toolkit dan lain-lain. Nah, buat yang nyari ban serepnya, posisinya bukan di bawah bagasi ya, tapi ada di bawah pintu kanan belakang sini. Space saver ya modelnya, jadi lebih kecil. Oke, karena jok baris ketiga ini sudut rebahannya bisa diubah, so jelas sisa ruang bagasinya tergantung seberapa rebah kalian setnya. Kalau kalian set rebah banget ya ruang bagasinya berkurang dan sebaliknya. Dan jok baris ketiga ini juga bisa kita geser maju mundur dengan konfigurasi 60/40 dan fleksibel ya. Jadi seberapa sisa ruang bagasinya tentunya tergantung kalian mau ngasih ruang penumpang di baris kedua dan ketiga selega apa. Oke, tes koper. Koper medium kita masuk gampang banget, mau kalian masukin kayak gimana pun. Nah, kalau koper raksasa kita juga muat banget nih. Berdiri aja, sisa ruang ke atasnya masih luas dan gak ngalangin pandangan dari depan. Nah, kalau mau ditidurin ke arah luar gini, jok baris ketiganya emang harus digeser maju sedikit, baru deh muat. Oke, kalau mau naruh barang lebih banyak, jok tengah baris ketiganya bisa diturunin gini buat naruh barang kecil di atasnya. Jok kiri kanannya juga bisa diturunin gini ya. Misalnya yang satu kita turunin nih, kita jadi bisa naruh satu barang kecil di atasnya gini sambil tetap duduk satu penumpang di baris ketiga. Nah, ini kalau baris ketiganya diturunin semua. Emang gak sefleksibel kalau joknya bisa diratain sama lantai kayak di Palisade gitu misalnya. Tapi ini aja udah luas sih. Apalagi kalau jok baris ketiganya kita mentokin maju banget. Nih, lihat kalau jok baris keduanya kita mentokin maju dan jok baris ketiganya kita tempelin di belakangnya, tuh bagasi jadi bener-bener luas. Masukin koper raksasa seberapa banyak plus masukin orang pun gak bakal masalah sama sekali. Nah, misalnya kita mau naruh barang yang super panjang gitu ya, tapi barangnya cuma bisa kecil aja. Caranya tinggal naikin nih jok tengah baris ketiga dan jok tengah baris keduanya. Jadi nanti ada lubang panjang gini yang lantainya rata dari belakang sampai depan. Misalnya kalian lagi bawa pipa gitu atau bambu atau apalah yang panjang banget tapi kecil. Nah, di sini masih bisa masukin ya. Cuman emang karena bentuk lipetan joknya yang kayak gini, jadi ya nggak bisa masukin yang panjang tapi besar kayak kasur gitu. Oke, buat tutupnya caranya juga ada banyak ya. Bisa ditutup manual pakai handle ini seandainya bagasi elektriknya lagi kalian matiin dari dalam. Bisa tutup elektrik biasa yang tekan tombol di sebelah kiri sini, tapi yang unik ada yang disebut tailgate auto close. Jadi nih, kalau fitur ini diaktifin dari MID, nanti selama ada orang si pembawa kunci di bawah pintu bagasi yang lagi kebuka, bakal ada bunyi bip bip
bip yang bunyi terus gitu. Nah, begitu si pembawa kunci pergi dari bawah pintu bagasi, sensornya bakal ngedeteksi itu dan bakal ngeluarin bunyi bip-bip yang beda, tandanya dia bakal nutup sendiri dan nanti dia bakal ketutup otomatis. Ini luar biasa berguna kalau kita keluar dari mobil lagi bawa barang banyak banget. Nah, kalau kalian nanya, misalnya gue nggak mau ketutup otomatis pas kita tinggalin bagasinya, soalnya masih mau ambil barang lagi di luar gitu buat masukin bagasi, gimana? Tinggal klik aja tombol yang sebelah kanan sini nih, atau bisa dimatiin total dari MID ya tadi ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Gimana rasanya? Kalau generasi sebelum ini sempat ada pilihan mesin bensinnya, Grand Carnival yang sekarang baru hanya tersedia dengan mesin diesel aja, yang selalu jadi opsi lebih populer emang. Ini mesin diesel 2200cc yang sama kayak di Santa Fe yang baru, alias udah masuk ke keluarganya Smart Stream. Jadi ini udah mesin yang beda ya sama mesin R di Grand Sedona sebelumnya, atau sama mesin yang di Palisade juga beda. Tenaganya 202 PS atau 199 HP dan torsinya 441 Nm. Nah, bedanya sama Santa Fe yang dipakein transmisi dual clutch, mesin Smart Stream di Carnival ini dipasanginnya ke transmisi torque converter ya, 8 percepatan juga kayak yang sebelumnya. So, ini udah pasti lebih reliable buat pemakaian harian. Buat pindahin transmisinya, pakainya knop gini ya, bukan pakai tuas. Cara pakainya, kita harus injek pedal rem dulu sebelum operasiin, karena kalau enggak, bakal muncul peringatan ini di MID. Nah, buat masukin ke D, kita putar ke kanan yang jauh. Kalau mau masukin ke R, putar ke kiri yang jauh. Kalau mau masukin ke N dari R, putar ke kanan sedikit. Dan kalau dari D, putar ke kiri sedikit. Nah, buat masukin ke P, tinggal klik aja tombol yang di atasnya ini. Ada pedal shift juga ya, buat naik turunin giginya secara manual. Misalnya ketemu tanjakan konstan gitu buat dikunci di gigi tertentu. Oh, dan tentunya ini penggerak roda depannya. Ada mode berkendaranya nih yang bisa diganti-ganti pakai tuas di tengah sini. Dan bakal ngubah feedback setir, karakter gas, transmisinya, dan smart cruise controlnya. Ada normal, terus ada eco buat neken output powernya supaya lebih irit. Ada sport buat karakter yang lebih agresif. Dan smart buat nyesuaiin sama gaya berkendara kita setelah waktu tertentu. So, gimana performanya? Well, buat mobil raksasa gini, akselerasi Carnival termasuk jempolan. 0-100 km per jam cuma butuh 9,3 detik aja. Ini jauh lebih baik dibanding Alphard Vellfire yang makan 13 detikan, atau dibanding Odyssey dan Staria yang butuh 11 detikan. Ya, emang Alphard yang 3500cc lebih kenceng sedikit sih akselerasinya, tapi harganya nyaris 2 kali lipat kan, dan jauh lebih boros juga dia. Jadi performanya terbaik lah buat yang didapat si Carnival ini. Tapi gimana rasa mesinnya kalau dibawa sehari-hari? Well, meskipun mesinnya baru, tapi karakternya cenderung mirip kok sama yang diesel di Grand Sedona dulu. Dari diem, pas kita injek gasnya santai, karakternya cenderung smooth, halus, nggak ngagetin. Ini masuk akal banget lah buat mobil yang dimensinya raksasa gini, dan emang fokusnya buat keluarga. Eits, tapi jangan salah, ini bukan lemot ya. Malah kalau dari diem, kalian kick down, torsi gede mesin dieselnya langsung bereaksi, dan bikin spin sedikit di awal, sampai traction controller bereaksi ngetopin spinnya. Nah, kalau kita injek gasnya santai terus-terusan, yang kita senang juga dia naikin kecepatannya berasa smooth banget. Ganti giginya gak berasa sama sekali. Dan di 1700-1800 RPM gitu dia udah ganti gigi. Dan kayak diesel modern lainnya, pertahanin kecepatan tinggi di 100 atau 120 atau 140 km per jam terus-terusan berasa semudah itu. Sama sekali gak berasa bebannya. Dan yang kita suka dari mesin diesel gini,
torsi raksasanya ini ngebuat mau kita jalan sendiri, berdua, bertiga, berempat, berlima, atau full load pun, dan ditambah beban mobil raksasanya ini, feel-nya tetap sangat ringan ketika turbonya udah bereaksi di atas 1700-an RPM. Begitu juga akselerasi dari kecepatan medium dari 60 atau 80 km per jam gitu ya. Kalau mau nyusul mobil, nggak perlu bejek gasnya full, karena karakter mesin diesel yang emang optimalnya bukan di putaran super tinggi, tapi justru di tengah-tengah. So kita cukup injek pedal gasnya setengah atau 3/4 aja. Nanti naik kecepatannya bakal cepet banget dan nggak bakal berasa tiba-tiba ada 120 atau 140 km per jam aja. Nggak instan tentunya rasanya ya, dari kita injek pedal gasnya sampai nariknya. Kayak mesin diesel lainnya juga ada jedanya di sini. Tapi ya mirip mesin-mesin bensin turbo kekinian kok jedanya. Udah termasuk cepet dan nggak mengganggu. Atau kalau emang lagi butuh nyetir agresif terus-terusan, cukup pindahin ke mode sport aja, karena di mode ini putaran mesinnya lebih dijaga di RPM yang turbonya udah lebih efektif. Jadi begitu kita mau nyusul, pas kita injek pedal gas lebih dalam, reaksinya bakal berasa lebih instan. Anyway, di 100 km per jam, kalau di mode normal atau eco, putarannya manteng di 1600 RPM. Ini di gigi 8 ya, so sangat-sangat relax. Sedangkan di mode sport naik ke 2000 RPM. Nah, kalau gas santai, perpindahan giginya serasa super smooth tadi. Kalau kita kick down, perpindahan gigi transmisinya berasa cepet banget, tapi sama sekali nggak kasar ya. Nggak berasa deh tiba-tiba udah gigi 7 atau gigi 8 aja. Dan ada pedal shift ini juga, artinya kita bisa kunci di gigi tertentu buat kondisi jalan, misalnya kayak tanjakan yang konstan gitu. Tapi mengingat ini mesin diesel, jadi engine braking dengan nurunin giginya sampai rendah buat turunin kecepatan kita itu nggak disarankan ya. Oke, so mesin dieselnya capable lah ya buat bawa mobil raksasa ini dengan kencang. Tapi kelebihan utamanya dia justru ada di konsumsi BBM-nya. Grand Sedona sebelum ini kita puji luar biasa, soalnya buat performa yang jauh lebih baik dibanding setiap kompetitornya. Konsumsi BBM dia pun lebih baik juga dibanding setiap kompetitornya. Dari pengetesan kita, mesin diesel Smart Stream ini termasuk lebih irit bahkan dibanding si mesin diesel R di Grand Sedona itu. Konsumsi kombinasinya yang artinya campuran rute macet, tol, dalam kota, tes akselerasi, dan dibiarin idle pas syuting, sekarang nyampe 12 km per liter. Ini luar biasa baik sih angka ini buat mobil segede gini dan yang performanya sebaik itu. Sedangkan kalau berkendara eco driving di tol bisa nyampe 22 km per liter. So dengan tangki bensinnya yang 80 liter, kalau kita isi full bisa nih nyampe 1000 km. Mantap! Tapi gimana soal kenyamanannya? Mengingat itu kan salah satu kelebihan Grand Sedona dulu ya kan? No surprise sih, masih luar biasa nyaman. Sebagai mobil keluarga besar dan premium gitu, emang kenyamanan jadi prioritas nomor satunya dia sih. Suspensinya masih luar biasa empuk. Mau lewatin polisi tidur, jalan keriting, atau speed bump, semuanya keresap dengan sangat-sangat baik. Profil ban yang tebelnya juga membantu banget sih. Ini kalau lewatin speed bump beruntun gitu, di dalam berasa super relax, cuma gitu. Sama sekali nggak ada gubrak-gubraknya. So dibanding Staria yang masih keras dan gerombang gitu ya kalau kita kena lubang, Carnival tetap lebih berasa manjain penumpangnya nih begitu kita udah jalan, karena jauh lebih smooth. Dan tetap kalau dibanding yang kotak kayak Alphard gitu, Carnival ini begitu kena kontur jalan yang bengkok antara kiri dan kanannya, dia nggak sampai flexing. Kalian yang pernah naik mobil kotak besar kayak Serena, Foxy, apalagi yang segede Alphard dan Elgrand, pasti pernah tuh ngerasain bunyi kret kalau lagi lewatin jalan miring. Nah, di Carnival ini sama sekali nggak kayak gitu. Dan karena bentuknya juga nggak full kotak kayak di Alphard, so suara angin pas jalan di atas 120 km per jam gak parah-parah banget. Ya much better lah kalau dibandingin mobil-mobil kotak gitu. Begitu juga kalau kita ketemu jalan yang menikung-nikung, tetap berasa banget body rollnya lah ya, mengingat bodinya yang super gede gini kan. Tapi gak separah yang kalian kira loh. Yang jelas ini jauh-jauh lebih baik dibanding body roll yang berasa kalau kalian naik SUV leather frame gitu ya, yang padahal ukurannya lebih kecil dibanding si Carnival ini. Platformnya yang jadi base-nya Carnival ini udah cukup rigid sampai ngebuat mobilnya gak mantul-mantul berlebihan dan gak kayak ngambang meskipun suspensinya diset ke seempuk ini. Oke lah. So, selain buat city driving di dalam kota yang jalannya rusak-rusak, ini buat jalan super jauh antar kota pun masih luar biasa enak. Apalagi kestabilannya di jalan tol juga termasuk jempolan. Suara ban juga membaik nih dibanding Grand Sedona yang kita tes sebelumnya. Mungkin juga karena sekarang pakai ban Conti Cross Contact dibanding ban yang Nexen dulu itu. Tapi mungkin juga karena peredaman overall yang jauh lebih baik juga sih. Nah, soal suara mesin dieselnya, berisik nggak? Ya ini relatif sih. Dibanding suara mesin bensin kayak mesinnya Alphard, jelas suara diesel di Carnival, apalagi pas kita idle dan pas jalan di kecepatan rendah, pasti lebih kedengaran lah.
Emang nature-nya diesel yang high compression tuh lebih berisik dibanding suara mesin bensin. Tapi jangan disamain kayak suara diesel truk gitu atau diesel jadul kayak di Panther gitu ya. Bahkan dibanding diesel modern Jepang kayak di Pajero Sport atau Fortuner aja, suara pas idle dan low speednya di Carnival ini berasa jauh lebih tenang dan lebih berasa lagi pas akselerasi dan cruising di kecepatan tinggi. Di sini bener-bener tenang. Mungkin karena karakter klater dieselnya yang lebih berat kayak gitu dibanding mobil-mobil Jepang yang lebih tinggi gitu. So, dibanding mesin bensin, iya mesin diesel ini sedikit lebih berisik. Tapi begitu udah jalan atau begitu kalian nyetel lagu dari sound system Bose-nya, udah pasti lupa lah kalau mobil ini isinya solar bukan bensin. Mantap! Setirnya Carnival ini juga akhirnya sekarang electric power steering dibanding yang sebelumnya hydraulic. Artinya rasanya di mode normal dan eco berasa ringan tapi tanpa berasa kopong ya. So muter setir buat nyetir di perkotaan atau buat parkir bakal lupa sekilas kalau mobil ini raksasa. Soalnya ringan. Ya meski pas sadar kok kayaknya nih mobil makan tempat banget ya. Baru udah inget lagi. Oh iya ini di atas 5,1 meter panjangnya. Nah electric power steering ini juga artinya pas kita ganti mode berkendara feel setirnya bisa berubah ya. Di mode sport jadi sedikit lebih berat, meski nggak berat-berat banget sih. Tapi entah kenapa, di mobil family fokus gini, kita nggak terlalu peduli kalau dia bisa kerasa lebih sporty. Karena yang ada di otak kita selalu nyaman, nyaman, dan nyaman. 9. Detail-detail lain. Sama kayak Grand Sedona dan Carnival jadul dulu, Grand Carnival ini diimpor langsung dari Korea Selatan ya. Buat buka kap bensinnya, tinggal tekan aja. Dan ada tulisan gede tuh buat pakein bahan bakar diesel. Nah, kayak di Santa Fe juga yang pakai mesin ini, Grand Carnival ini hanya boleh pakai Pertamina Dex aja ya. Mengingat standar diesel pasar global sekarang yang luar biasa tinggi kan. Garansinya sama kayak semua Kia di Indonesia kecuali Sonet ya. Grand Carnival dapat garansi general 5 tahun tanpa batasan kilometer. Sedangkan buat garansi parts mesin 12 bulan dan 20.000 km. Dan ada gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama. Mana yang tercapai duluan? 10. Kesimpulan review. So, Grand Carnival. Siapa nih yang cocok buat pakai MPV mewahnya Kia ini? Sama kayak Grand Sedona sebelum ini, Grand Carnival juga jadi MPV yang luar biasa nyaman. Gak berasa segede itu pas disetirin meskipun ukuran asli raksasa. Dan jauh lebih nikmat buat dibawa di jalanan berkelok-kelok atau bahkan di kecepatan super tinggi dibanding MPV mewah kotak kayak Alphard gitu. Bedanya sekarang dari luar jauh lebih menarik perhatian karena eksterior garangnya dan punya perintilan fitur yang jauh lebih banyak juga. Dan karena fitur safety aktif yang super lengkap ini, makanya Grand Carnival ini bisa tetap relevan bahkan 10 tahun ke depan sekalipun. Tapi buat kalian yang ngincer feel duduk ala VIP di tengah dan berharap masih dapat jok yang sangat proper di baris ketiga kayak di Alphard atau Odyssey atau Staria gitu, mungkin gak bakal cocok sama Grand Carnival ini ya. Yes, konfigurasi 11 joknya emang bikin dia lebih cocok buat yang pengen feel premium di depan dan semi premium di baris kedua aja. Sedangkan baris ketiganya udah lebih cocok buat anak kecil atau minimal orang dewasa yang berbadan kecil. Dan baris keempatnya murni jadi jok emergency aja. Misalnya tiba-tiba kalian pengen bawa banyak keponakan sekeluarga besar gitu yang masih pada kecil-kecil semua. Bukannya di baris kedua nggak senyaman itu ya. Kita yakin mayoritas penumpang masih bakal happy banget duduk di baris kedua sini. Tapi emang feel jok ke super mewah yang didapat di Alphard, Odyssey atau Staria itu gak didapat di sini. Meskipun sekali lagi, bahkan Grand Carnival yang paling mahal ini pun masih 200 jutaan lebih murah dibandingin Alphard termurah loh ya. Kalau kalian atau keluarga kalian masih serg dengan space dan rasa jok baris kedua yang didapat, mobil ini bakal jadi pilihan yang luar biasa menarik karena harga dan yang didapatnya itu. Mengingat meskipun harganya mirip dengan Staria 9-seater, tapi soal kenyamanan suspensi jauh banget lebih nyaman ini. Atau kalau kalian gak butuh-butuh banget fitur safety aktif super canggihnya tadi, varian dynamic yang lebih murah 100 juta bisa banget jadi opsi. Mengingat fitur yang didapatkan gak beda jauh-jauh banget ya, tapi seluruh kenyamanan yang kerasa di varian Premier jelas sama rasanya di varian dynamic juga. Atau kalau kalian gak pakai supir, Grand Carnival ini juga bukan cuma jauh lebih nikmat rasa nyetirnya, tapi feel overall di depan pun lebih baik dan lebih mewah dibanding kompetitornya karena kokpit yang luar biasa berasa premiumnya itu ya. Dan jangan lupa juga mesin dieselnya bikin lupa kalau si Carnival ini bodinya raksasa. Soalnya feel tarikannya tetap enteng dan nyusul mobil juga jadi segampang itu. Dan konsumsinya irit yang gak masuk akal buat mobil segede gini. Kalau bener nih Kia Indonesia bakal bawa Carnival baru ini dengan varian 7 jok VIP kayak punya Staria dan dengan harga yang masih di bawah 1 miliar, itu baru jadi pilihan yang gak bisa dilewatkan.
Tapi sementara itu, dengan varian yang 11 jok ini, Grand Carnival lebih cocok jadi pilihan mobil keluarga yang mau step up dari MPV 400-500 jutaan ke kelas lebih besar dan lebih premium dibandingkan alternatif MPV super premium 1 miliaran kayak Alphard gitu. Terutama kalau kalian nyetir sendiri, yang ngasih Grand Carnival ini nilai plus banget lagi. So, gimana menurut kalian soal Kia Grand Carnival ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kalian dan video-video kayak gini lainnya. See you next time!